bahasa Indonesia ini juga mempengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam dan musik daripada Indonesia, dan itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masyhur. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pernah nggak sih kalian sadar ada perbedaan menarik antara sebagian warganet Malaysia yang sering mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak ada dan hanya bagian dari bahasa Melayu. Dengan kondisi yang terjadi di Brunei Darussalam, yang bikin menarik, justru di Brunei sekarang semakin banyak orang, terutama anak-anak muda, yang nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Bukan karena dipaksa, bukan juga karena harus, tetapi karena mereka memang sering terpapar konten Indonesia, mulai dari YouTube, TikTok, film, lagu, sampai media sosial. Bahkan kalau kita lihat di kolom komentar atau video-video dari Brunei, nggak sedikit anak muda yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat lancar. Ada yang mencampur dengan bahasa Melayu Brunei, ada juga yang hampir sepenuhnya memakai bahasa Indonesia. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya karena banyak orang merasa bahasa Indonesia terdengar lembut, santai, dan mudah dipahami. Pilihan katanya dianggap lebih halus untuk percakapan sehari-hari, sehingga terasa nyaman digunakan ketika berinteraksi dengan temunmen dari berbagai negara. Ini menunjukkan satu hal penting, bahasa itu berkembang bukan hanya karena aturan, tetapi juga karena rasa suka. Indonesia itu ada bahasa ke? Mana ada? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Asal-usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Saya ingin kongsikan bahawa pengaruh bahasa Indonesia di Brunei Darussalam ini bukan sahaja mampu menembusi global, malah bahasa Indonesia ini juga mempengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam. Pada masa ini lebih kurang seramai 80,000 rakyat Indonesia tinggal di negara Brunei Darussalam, iaitu hampir 1/5 Pak rakyat Brunei, dan 1/5 itu ialah orang Indonesia. Jadi interaksi sosial yang berlaku di antara rakyat Brunei dan rakyat Indonesia di negara Brunei Darussalam membawa pengaruh bagi masuknya bahasa Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Sebahagian besar warga Brunei Darussalam dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik, bahkan tidak sedikit di antaranya juga masuk ke negara Brunei Darussalam melalui saluran TV dan jaringan internet, khususnya YouTube dan sebagainya. Dan ramai di kalangan warga Brunei yang meminati ceramah seperti Ustaz lupa namanya, ya siapa? Ustaz Abdul Samad. Itu memang orang-orang Brunei memang minat dengan Ustaz Abdul Samad, dan juga drama dan musik daripada Indonesia, dan itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masyhur di negara Brunei Darussalam. Guys, welcome back to Vivi Risha. Banget yang minta sampai-sampai nggak bisa berhenti gitu. Logik gak tuh? Dan buat yang menanyakan kenapa Risha bisa ngomong bahasa Indonesia, ya sebenarnya Risha nggak juga belajar amat gitu ya. Kayak Risha tuh belajar secara sendirinya, naturalnya, karena udah seperti Risha bilang, dari kecil sampai besar nontonnya Indonesia terus. Di mana orang lain nonton drakor, Risha ya drama Indonesia gitu. Itu dia background atau secara basicnya aja kenapa Risha suka sama Indonesia, bahkan sebelum Risha bikin reaction. Ini dia 5 sebab utama kenapa Risha suka banget sama Indonesia. Menurut Risha, orang-orang Indonesia tuh sangat ramah banget ya. Dari dulu emang ramah banget. Sampai-sampai kayak bibi sepupu Risha tuh ya, sepupu Risha punya bibi yang menjaga mereka waktu itu.
itu besti Risha loh. Hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa Brunei, sastra Indonesia dengan sastra Brunei, hubungannya seperti apa bagi Bunda? Dari dulu sampai sekarang sama seperti Malaysia juga, sama seperti hubungan Brunei dengan Malaysia, juga dengan Indonesia, semuanya berjalan dengan baik, sejajar, saling memahami, saling mengakrabi. Sama juga seperti Malaysia dengan Indonesia juga macam tu ya, dan dengan Brunei juga tidak terkecuali. Bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia kemarin kan bergantung ya. Saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak perlu dihadapi secara tegang antara satu dengan yang lain. Ya katakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dah oke lah dia bernama bahasa Indonesia. Adapun di Malaysia bahasa Melayu, di Brunei bahasa Melayu Brunei dan sebagainya, itu semua Nanda pikir masing-masing berpegang pada undang-undang negaranya masing-masing. Paling macam itu kan, ya? Iya betul. Iya. Kita sih nggak tahu bisa sholat atau enggak. Ya percuma Mbak. Oh oke. Jadi nanti kalau Mbak baca yang ini, semoga mendapat kekuatan ya. Kadang-kadang sih kan jiwanya ribut ya. Oh gaya-gaya yang beda. Doain aku agar rezekinya lancar. Ketemu lagi ya. Ayo dong. Mau selfie? Ya makasih. Macam mana cara kita mau kira kita punya istiadah dan hari. Adik mau atuh? Yang ini ha? Dekat belakang Ani ada kalender period jual. Aku akan mencabar orang Brunei ngomong atau bercakap bekurapak pakai bahasa Indonesia. So give me one ayat, satu kalimat pakai bahasa Indonesia. Oke, I will rate siapa yang paling bisa. Baju batik, ini baju batik sudah ngam ya, sudah ngam. Bismillahirrahmanirrahim. Emang boleh. boleh. Oke. Ada aja. Oke. Aku yes. Ada milih no. Enggak level. Oh my god, I'm gonna sama. Gue capek. Apa? Gak secantik dia. Pronounce. Gak apa-apa ya. Apaan sih? Tidak. Mau bobo. Oke, sudah semua. Buat kamu yang belum tahu, di Brunei Darussalam itu banyak juga loh yang suka sama lagu-lagu Indonesia. Karena orang Brunei itu bilang katanya lagu-lagu kita itu poetik gitu. Makanya sampai di Crystal FM, salah satu radio besar di Brunei Darussalam, itu menyediakan ada Indomix. Itu bukan minuman ya. Tapi ada hari khusus di hari Senin. Semua lagu yang diputar khusus lagu-lagu berbahasa Indonesia. Dan di hari Sabtu itu ada top chartnya lagu Indonesia. Dan kamu bisa request apapun. Dan yang request itu gak cuma orang Indonesia di sini, tapi orang-orang Brunei. Karena ya Ketika sebuah bahasa dianggap nyaman, mudah dipahami, dan mampu menyatukan banyak orang, maka bahasa itu akan dipelajari dan digunakan secara alami. Jadi, di saat masih ada perdebatan soal keberadaan bahasa Indonesia, di Brunei justru semakin banyak anak mudanya yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menarik sekali ya. Menurut kalian, kenapa bahasa Indonesia begitu mudah diterima di berbagai negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.